pemirsa, masih di Basa-Basi dan kita lagi ngebahas soal selebpreneur, selebritis yang kemudian menjadi entrepreneur. Ini kalau menurut Panda ya, sebenarnya kalau mau ditanya enakan mana? Enakan jadi selebritis, artis, atau enakan jadi entrepreneur? Kalau aku pribadi sih sebenarnya enakan jadi artis. Karena untuk menjadi entrepreneur itu bebannya lebih, mesti mikirin segala-segalanya. Setuju? Setuju. Nah, sebelum kita ngebahas itu lebih lanjut, coba dijawab dulu itu tadi kenapa ada orang Batak usahanya rendang. Ya, harusnya orang Batak usaha apa dong, Pak? Iya, kayak aku jadinya. Iya, suka-suka lah ya, terserah lah. Ya udah kan dia lagi ngomongnya sama dia, mah. Emosi, badannya gede. Untung gede, coba kecil. Jadi sebenarnya sih Cipan, orang Batak itu setiap lebaran untuk yang muslim itu selalu membuat rendang. Jadi sapi itu selalu dibikin rendang. Jadi basically rendang mau dari Sumatera Barat, mau dari Sumatera Utara, mau dari Malaysia, mau dari yang serumpun-serumpun situ, itu kan pasti punya rendang ciri khasnya masing-masing. Bedanya apa sih? Cuma komposisi bumbu. Jadi misalnya ada yang basah, ada yang kering kayak abon. Kan ada payakumbuh kita terkenal ya. Terus ada rendang Minang, Minangkabau, ada rendang Bukit Tinggi gitu kan. Di Batak pun rendangnya juga sama-sama hitam. Cuma komposisi bumbu setiap orang, setiap rumah deh, jangankan lebaran. Kalau kita datang ke rumah A, rendangnya beda, warnanya merah, kayak kalio. Rendang B warnanya kuning. Terus kita ke rumah C, rendangnya warna hitam dan basah. Yang satu rendangnya kering. Jadi sebenarnya rendang basically semuanya sama. Wendy juga beda. Aku pernah waktu itu pas lagi lebaran datang ke rumahnya, rendangnya lu yang basi ya Wendy waktu itu ya. Ya emang. Ibu saya itu menyuguhkan makanan itu sesuai saya lihat tamu. Siapa tamunya. Gitu. Kalau tamunya basi, iya dong. Yang basi. Bener. Kalau yang basah saya kasih yang basah. Kalau yang basi saya kasih yang basi. Kemarin aku dateng enak banget. Nih, masa enak bener. Nih, kalau dia saya kasih rendang basi. Mas Agung datang rendangnya masih dalam bentuk sapi. Bedanya di situ. Tapi nih pertanyaan gua gini. Kalau kadang-kadang kan ada orang yang memang udah comfort dengan pekerjaan awal, terus tiba-tiba dia mencoba mencari pekerjaan lain. Tapi kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan hobi dia, passion dia dan segala macamnya. Nah, kalau Mbak Melisa sendiri, kenapa sampai memutuskan rendang? Apakah pernah mencoba sendiri atau karena kayaknya ini nggak bagus kayak begini, bagusnya seperti ini? Jadi pengalamannya gini Wen, jadi gue tuh suka banget yang namanya rendang. Terus baby pun suka banget yang namanya rendang. Pokoknya kita seneng banget rendang. Cuma based on experience kita makan di rumah makan Padang A, B, C dan lain-lain, kok dagingnya keras sih, aduh sakit gigi. Akhirnya trauma, nggak mau makan rendang lagi. Terus kok parunya kriuk-kriuk ya, kalau yang kenyal-kenyal kayaknya enak deh gitu. Ini bumbunya enak nih, kenapa nggak bikin jengkol? Kenapa nggak bikin ayam? Kenapa nggak bikin varian lain segala macam? Nah, dengan ide awal seperti itu, karena gue sebagai penikmat makanan, gue sebenarnya nggak bisa masak jago gitu ya. Tapi karena gue kesukaan gue sama rendang, akhirnya gue pikir ya udah deh, untuk memenuhi kebutuhan keinginan gue pada awalnya yang pedesnya kadang-kadang pengen pedas sedang atau nggak pedas, akhirnya gue bikinlah rendang nan tulang ini yang punya 3 varian pedas, terus ada 4 varian dari paru, jengkol, sapi dan ayam, terus ada 3 pack. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Tapi jadi gitu bisa dibilang dari ceritanya Mbak Meisha awalnya cuma iseng doang, bukan karena senang. Tapi basicnya karena suka. Karena suka. Jadi gue pengen orang tuh punya rendang yang memang sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan seleranya. Nah, kalau Bapak karena suka atau karena BU, Pak? Kalau aku cenderung karena karakter ya. Karakter biasanya kan pakai mic barbel. Kalau di entertain mic, kalau di kuliner ini pengen menciptakan masakan kriminal akhir zaman. Jadi dibikin bakso gitu. Baksonya bentuk barbel, semuanya barbel, aku konsep semuanya. Nah, ya yang lebih dari itu rasanya harus enak, karena aku orang Malang udah tahu bakso yang enak itu seperti apa. Tapi masa iya sih nggak ada motif ekonomi lumayan nih buat tambahan? Oh iya dong. Itu justru yang utama. Ya berarti BU Bapak, itu yang utama. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tapi kenapa sih geleng-geleng? Nih orang perasaan kayaknya kalau yang ini kan adem, jawabnya enak gitu ya Bu ya. Kita lagi berusaha ngobrol loh. Emosian nih orang. Ada yang halus, ada yang kasar. Di dunia itu ada 2, misalnya ada setan, ada jin, semuanya itu ada. Terus Bapak kenapa nunjuk setan sama jinnya di sini? Bapak pikir jin juga nggak bisa marah? Bukan kayak gitu.
Semua pada marah. Diam. Udah, tenang, semuanya sabar. Tapi kalau ngomongin soal usaha, apapun motifnya, intinya kan kita menambah pundi-pundi rupiah. Dan dengan cara yang positif juga. Nggak cuma artis dalam negeri kok yang punya usaha, artis luar negeri pun yang kita pikir artis Hollywood sudah terkenal, masih punya usaha. Ini dia. Indonesia saja yang mempunyai bisnis besar loh. Beberapa artis Hollywood ini juga mengembangkan sayapnya dengan membuka sebuah usaha. Lady Gaga. Setelah tumbuh dewasa menjadi seorang penyanyi papan atas dunia, Lady Gaga menginvestasikan sebagian uangnya untuk bisnis restoran yang sekarang dikelola oleh keluarganya. Restoran itu diberi nama Joan Trattoria. Restoran tersebut menyajikan makanan tradisional Italia seperti spaghetti, bakso, daging sapi muda dan polenta, dan juga satu menu andalan yang menggunakan resep warisan nenek Lady Gaga yaitu sup. David Beckham. Tak puas menjadi pemain bola, David Beckham mencoba sebuah terobosan baru dengan meluncurkan parfum pria by David Beckham. Menurut suami fashionista Victoria Beckham, parfum yang ia produksi ini wajib dimiliki oleh para pria yang peduli akan penampilan. Dengan meluncurkan parfum ini, Beckham bakal mengulang kesuksesan bersama dengan sang istri saat menggarap parfum sebelumnya. Angelina Jolie dan Brad Pitt. Brad Pitt dan Angelina Jolie rupanya tidak cukup puas dengan penghasilan mereka di panggung hiburan. Karena pasangan ini telah memulai bisnis pembuatan minuman anggur. Pasangan bintang Hollywood ini bekerja sama dengan penjual anggur Perancis. Brad Pitt dan Angelina Jolie telah mengambil alih produksi anggur merah yang sebelumnya dikenal dengan nama Pink Floyd. Luar biasa. Ternyata ide-ide kita ditiru ya. Iya ya. Ide-ide dari artis Indonesia ditiru semua. Ini nggak apa-apa, ini perkembangan jadi ekspansi itu luar biasa. Iya, nanti rendang juga akan masuk di restorannya Lady Gaga. Tos dulu dong. Kita emang. Ini orang udah emosian, songong lagi, kesel gue. Ini aja. Kamu mau kemana? Ini kita kasih tantangan. Mereka kan berdua merasa mereka jago jualan. Ini ada pertanyaan sambil menuju saya ngambil tantangannya. Malu gak sih jualan? Kalian kan udah jadi artis. Bapak tanya, jawaban apa itu? Malu lah. Loh, nggak serius, masa malu? Emang malu? Enggak, kalau gue enggak. Kalau bisa orang lain malu sama aku. Nah, keren ini baru ada otaknya. Lu. Ya, Ini ada itu. Seolah-olah ya. Oh, ini sebenarnya bukan baksonya Mas Agung ya? Iya. Karena bentuknya bulat-bulat. Iya. Oke, Terus jadi gimana? tantangannya apa nih Wendy? tantangannya, kalian nanti ganti-gantian ya. Mas Agung dulu lah. Gimana mempromosikan barang ini, jualan lah barang Konsumennya berdua ya? ini. Oh iya Saya. udah pasti. Ini aja nih. Ini nih. Kita berdua deh, kita berdua. Biar yang penting beli ya. Ya. Iya. Pokoknya gimana caranya supaya sampai kita berdua dan juga penonton di sini tertarik untuk membeli. Oke, Mas Agung siap ya? Silakan dulu, diambil dulu. Siap? Mau sekarang 1, 2, 3. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap di